Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan pernah bosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, nantinya ada kesadaran baru baik bagi Habib itu sendiri untuk tidak kumo luhur, dan bagi para pengikut-pengikutnya untuk bisa menilai secara objektif terhadap apa yang dia lakukan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada video menarik dari AADJ. Mari kita simak bersama-sama. Yang namanya Habib Assegaf ini, Habib Faisal Assegaf ini memang mulutnya kurang ajar. Bukan hanya sekarang, tetapi mulai dari dulu. Lagi-lagi klan Ba'alawi memang sering membuat onar. Inilah salah satu cermin bagaimana orang ketika sudah memahami keberadaan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berani kritis tanpa beban psikologis, baik kepada para Habib maupun pada para pengikut-pengikutnya yang masih belum move on. Sekarang dia bertemu dengan Refli Harun. Teman-teman mesti tahu yang namanya Refli Harun itu seperti apa. Dan memang kita tahu bahwa podcast Refli Harun itu menjadi corong ya, menjadi corong kelompok-kelompok X yang sudah dibubarkan tadi, kelompok-kelompok Habib yang sudah dibubarkan. Ya sudah tahulah, ini mungkin salah satu orang yang gagal menjadi tokoh di Indonesia ini. Sekarang dia kolaborasi dengan Faisal Assegaf. Kita saksikan. Mahfud MD sudah terkenal belepotan, sok jadi pendekar hukum, faktanya hanya memaklar isu anti korupsi. Lucunya ambisi jadi cawapres dari pilpres ke pilpres membuatnya makin error. Disebut error karena Mahfud setelah digembala PDIP jadi cawapres berceloteh problem utama Indonesia karena lemahnya penegakan hukum, tanpa sadar melempar kotoran di wajahnya sendiri. Artinya Mahfud selaku Menko Polhukam terbukti tidak amanah dan gagal total. Tataran hukum makin hancur dan amburadul, korupsi tumbuh subur dan sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, termasuk KM 50. Artinya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas politik dan hukum, ikut merusak kehidupan bernegara. Klaim paling bersih dan pakar hukum hanya omong kosong alias gombalin rakyat banyak. Dalam tragedi berdarah Rempang, ya, watak hipokritnya terlihat sempurna. Mahfud dengan sangat licik meracik diksi bahwa bukan penggusuran tapi pengosongan lahan jelas melukai hati rakyat. Tak hanya itu, Mahfud juga terkenal getol menyerang kelompok Islam dengan stigma intoleran, radikal dan berbagai sinisme busuknya, seolah dia yang paling Pancasilais dan toleran. Banyak catatan hitam menggarisbawahi bobroknya perilaku Mahfud. Bertopeng anti korupsi namun skandal 349T disinyalir demi memuluskan kemesraan dengan Megawati agar dapat tiket cawapres. Di ujung jabatannya Mahfud bermain akrobat, memulai tim reformasi hukum, tak jelas apa yang dikerjakan, terkesan hanya demi menjilat Jokowi agar terlihat sibuk sebagai menteri. Pak Mahfud, berhentilah membual. Ya memang yang namanya Habib Assegaf ini, Habib Faisal Assegaf ini memang mulutnya kurang ajar. Bukan hanya sekarang, tetapi mulai dari dulu. Ini salah satu klan Ba'alawi. Lagi-lagi klan Ba'alawi memang sering membuat onar. Kelompok-kelompok Ba'alawi ini memang lengkap. Yang ada di panggung-panggung dakwah, dengan mulutnya dia sering ngompor-ngompori masyarakat. Dia bikin provokasi-provokasi kepada umat, kepada masyarakat. Yang di bidang politik, lebih kurang ajar lagi. Karena Pak Mahfud itu terasa gagal total di mata musuh-musuhnya. Sebab Pak Mahfud itu dikenal masyarakat ini jujur, berani, tegas, tidak pandang bulu. Lalu kemudian si Assegaf ini,
Apa kita lupa bahwa Assegaf ini sudah mencaci maki Ki Hasyim Asy'ari, menghina keluarga besar Gus Dur, menghina keluarga besar Ki Hasyim Asy'ari, menghina NU, menghina organisasi NU, dan juga sempat menghina Gus Baha itu kayaknya. Ini memang kurang ajarnya Habib Faisal Assegaf ini. Yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, Laura kalian, goblok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, merampas jiwa saya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopinho, sejarah penuh kebohongan. Tadi saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Apa yang mau dikonter dari seorang Faisal Assegaf ini? Kalau politiknya itu hanya politik kotor, mulutnya itu memang sudah mulut busuk sudah lama. Itu Faisal Assegaf, Habib Faisal Assegaf, salah satu Habib yang memang kurang ajar. Tapi memang sekarang ini kolaborasinya sudah tepat dan jelas. Siapa? Ya Refli Harun ini, corong-corong halus khilafah. Saya di sini nggak mau ngonter apa-apa ya, nggak mau menjawab perkataan-perkataan yang kotor, apa ya, framing kotor dari Faisal Assegaf atau politik kotor Faisal Assegaf. Tetapi saya ingin bertanya ya, Faisal Assegaf ini sudah mempunyai andil apa di negara ini? Apa yang sudah disumbangkan terhadap negara ini Faisal Assegaf ini? Termasuk juga Refli Harun, menyumbang kemajuan apa di Indonesia ini? Apa? Ya mungkin bisa kita nilai sendiri lah, siapa Faisal Assegaf dan siapa Bapak Mahfud MD. Apa yang telah disumbangkan terhadap negara ini oleh Faisal Assegaf, oleh Habib Faisal Assegaf ini? Itu saja pertanyaan saya. Teman-teman netizen sudah bisa menilai. Jadi jelas ya, orang-orang seperti ini memang orang-orang yang tidak punya andil sumbangsih sama sekali terhadap negara, adanya cuman bikin onar melalui mulut-mulut kotornya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, memang bisa kita lihat bersama bahwa kekuatan klan Ba'alawi ini pada saat ini cukup luar biasa. Mereka bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai Dzurriyyatur Rasul yang sebenarnya adalah tidak terkonfirmasi atau terputus sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah bisa masuk ke panggung-panggung dunia politik, menjadi pimpinan partai di PKS, bahkan sudah masuk ke istana sebagai one team press, bisa berkolaborasi dengan sebagian masyarakat dari berbagai elemen, bahkan memiliki pengikut-pengikut yang fanatik buta yang menyebut dirinya sebagai muhibbin. Inilah tugas berat kita untuk melakukan penyadaran kepada seluruh masyarakat. Untuk yang pertama, kita berbasis ilmu atas dasar tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang sudah menjustis bahwa Habib adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian tidak ada beban psikologis kita untuk percaya dengan framing mereka yang seolah-olah mereka adalah orang-orang yang memiliki hak atas sebuah ajaran agama yang relatif doktrin-doktrinnya sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama itu sendiri dan tidak mencerminkan
kepribadiannya sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.